Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana, NIM 119501134006 dari kelas 3D, jurusan Teknik Informatika Unsuska Riau. Saya akan mempresentasikan basis data yang dosen pengampunya Pak Jasril Eskom, database dan pemodelan data. Bab 1 yaitu database relasional. Pengertian database relasional yaitu database relasional menyajikan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Setiap kolom mempresentasikan jenis informasi tertentu atau bidang, dan setiap baris mencantumkan satu catatan. Tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan bidang umum. Bidang unik yang disebut sebagai kunci digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan di database relasional. Sebagai contoh, ini sebuah tabel student yang memiliki kolom pertama ini ada ID, last name, date of birth, address, dan course. Course ini berada di foreign key, dan prima key itu ada di ID, name, duration, dan hubungan. Setiap tabel diberi kolom prima key yang mengidentifikasi entitas secara unik. Kolom prima key dalam satu tabel ditetapkan sebagai kolom foreign key dalam tabel terkait untuk membentuk hubungan antar tabel. Hubungan antar tabel students dan course memungkinkan Anda menyimpan data dan membuat query untuk menentukan kursus tertentu yang sedang dihadiri oleh siswa atau telah dihadiri. Beginilah contoh database relasional. Selanjutnya itu keunggulan database relasional atau beberapa tabel. Keunggulan pertama yaitu redundancy lebih sedikit. Yang kedua yaitu menghindari ketidakkonsistenan. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, integritas data. Yang kelima, kerahasiaan. Yang ketiga ini, yang keempat ini data integritas data, itu data kita tidak terdata lebih baik, dan yang kelima ini kerahasiaan. Data kita itu bersifat rahasia dan kemungkinan sedikit data ini hanya bisa diakses oleh admin. Tabel relasional. Tabel adalah struktur sederhana tempat data diatur dan disimpan. Employees. Kolom yaitu yang kolom terdiri employees ID, last name, first name, department ID, payroll ID, nickname. Itu baris. Yang baris pertama yang mempunyai ID yaitu kolom prima key. Yang itu dan kemudian departemen ID ini mempunyai foreign key. Yang ini payroll itu unique key kolom. Yang C, aturan untuk tabel database relasional, yaitu pertama, setiap tabel memiliki nama yang berbeda. Oleh karena itu, tabel tidak boleh memiliki nama yang sama karena sehingga dapat mengacak data. Yang kedua itu setiap tabel dapat berisi beberapa baris. Yang ketiga, setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang keempat, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Yang kelima, entry dalam kolom adalah nilai tunggal. 6. Entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. 7. Urutan baris dan kolom tidak signifikan. Bab 2. Model data konseptual dan fisik. Yang pertama yaitu model konseptual dan fisik. Model konseptual dan fisik adalah seni perancangan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses penangkapan konsep dan aturan penting untuk membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam diagram. Diagram ini dicetak biru untuk mendesain hal fisik. Impian klien atau model konseptual menjadi kenyataan fisik
atau model fisik. Skenario kasus. Pemodelan dilakukan entitas yaitu tabel, atribut itu kolom, hubungan itu foreign key. Kita bisa lihat beberapa tabel-tabel yang setelah disediakan di learning pembelajaran kita di Oracle Academy. Dan kita ambil referensinya di situ. Oke, lanjut. Bab 3 yaitu entitas dan atribut. Entitas. Pengertian entitas atau entity dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek atau hal yang mempresentasikan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Contohnya entitas karyawan memiliki atribut nama underscore karyawan, alamat, dan ID. Di database kita tidak menggunakan spasi atau jarak antar satu huruf, tetapi menggunakan karakter underscore atau garis bawah. Setiap entitas memerlukan atribut kunci utama atau prima key atau kunci asing foreign key. Kunci utama adalah sebuah atribut yang unik alias isinya tidak boleh sama dengan satu atribut. Misalkan entitas siswa memiliki atribut NIS dan siswa yang lainnya tidak boleh memiliki kesamaan dari satu yang lain. Maka NIS tersebut tidak boleh sama untuk semua siswa. Misalnya Ahmad memiliki NIS 12345, maka untuk Andi harus memiliki NIS yang berbeda dengan Ahmad atau siswa lainnya. Sedangkan foreign key adalah sebuah prima key entitas lain yang diambil ke dalam entitas baru. B. Atribut. Atribut adalah sifat atau keunikan yang mendeskripsikan suatu entitas. Contohnya ada entitas guru. Atribut yang bisa kita ambil yaitu nama, NIP, alamat, dan sebagainya. Atribut disimbolkan dengan bentuk oval. Dari gambar tersebut kita bisa lihat entitas dalam entity relational diagram digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Ini entitas, sedangkan atribut memiliki gambar bentuk oval. Lanjut, bab 4, NQ. Pengenalan NQ adalah atribut entitas yang memiliki beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, NQ di seluruh instansi entitas. Yang kedua, memiliki nilai non-null untuk setiap instansi entitas selama masa pakai instansi. Yang ketiga, memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama masa pakai instansi. NQ ID adalah atribut atau kelompok atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi instansi tertentu pada entitas. Selanjutnya yaitu B. Prima key. UID menjadi kunci primer saat model logis berubah menjadi database fisik. Prima key adalah kolom atau rangkaian kolom secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Prima key tidak dapat berisi nilai nol. Prima key adalah kolom tabel yang sudah ada atau kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database sesuai urutan yang ditentukan. Prima key harus berisi nilai unik untuk setiap baris data. Contoh prima key satu kolom. Employees, yang ini pada kolom employees ID ini merupakan prima key satu kolom. Contoh prima key dua kolom yaitu pada tabel akun, itu pada nomor bank dan nomor akun. Itu bidang ini digabungkan untuk membentuk prima key atau komposit prima key yang terdiri dari beberapa bidang.
Bab 5 yaitu hubungan. Definisi hubungan merupakan keterkaitan antar dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram solid wajib atau putus-putus yang dinamakan opsional. Garis ini terputus dalam tunggal satu instance atau cohort satu atau beberapa instance. Contohnya, departemen berisi employer. Employer ditetapkan ke departemen. B. Foreign key. Hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key dalam tabel database fisik. Kolom foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada prime key di tabel yang sama atau tabel lain. Berikut adalah contoh foreign key. Ini tabel contoh foreign key, yaitu foreign key berada di departemen ID. Dan departemen ID menuju ke prime key. Opsionalitas dan kardinalitas. Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job. Setiap job dapat dimiliki oleh satu atau beberapa employee. Setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu produk type. Setiap produk type dapat mengklasifikasikan satu atau beberapa produk. Semua hubungan menunjukkan beberapa persyaratan informasi dan aturan bisnis bab berikut. Banyak ke 1 M banding 1 atau 1 ke banyak 1 banding M. Banyak ke banyak M banding M. 1 ke 1 1 banding 1. ERD. Infinity Relationship Diagram. ERD adalah model yang mengidentifikasikan konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. ERD memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu analisis atau perancangan. Database merupakan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang akan dimasukkan ke dalam database melalui proses pembangunan ERD. Yang kedua itu, ERD berfungsi sebagai alat dokumentasi. ERD digunakan untuk mengkomunikasikan struktur logis database kepada pengguna. Secara khusus, ERD mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. ERD dapat digunakan untuk mempresentasikan persyaratan data bisnis, apapun jenis database yang digunakan, dan bahkan jika tidak ada representasi grafis entitas dan hubungannya satu sama lain. Berikut contoh tabel di samping ini, gambar samping ini adalah contoh ERD. Komponen ERD. Setiap identitas A. Optionalities harus atau mungkin. Relational name. Cardinality. Satu dan hanya satu atau satu beberapa entitas B. Komponen penyusun ERD. Komponen itu memiliki beberapa, yaitu entitas, atribut, relasi, dan garis. Entitas ini persegi panjang yang mewakili entitas. Elips mewakili atribut, belah ketupat mewakili relasi. Garis menghubungkan atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Sekian, terima kasih presentasi saya pada mata kuliah database. Apabila ada kesalahan, itu berasal dari saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, silakan follow dan subscribe akun saya, like, comment, and share. Goodbye.